nggak sengaja kena mata dihukum 1 tahun. Cacat permanen loh itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Azhari di sini. Sekarang kita akan membahas tentang berita yang lagi rame nih. Kita nggak akan bahas orangnya, nggak akan bahas kasusnya. Cuma kita mau bahas tentang di sini yang lagi rame adalah luka berat dan luka ringan sedang. Nah, yang saya akan bahas adalah kita kotakan dulu nih luka berat dan luka non berat. Yang non berat kita singkirkan dulu, kita bahas yang luka berat aja dulu. Nah, luka berat itu menurut KUHP pasal 90, saya cuma baca ya, itu adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan sembuh secara sempurna. Intinya cacat, jadi mendapatkan sakit atau luka yang meninggalkan cacat. Yang B, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan dan pekerjaan yang merupakan pencahariannya. Nah, yang B ini, apabila orang itu tidak bisa bekerja kembali, maka bisa dibilang luka berat. Contoh ya, seorang pemain bola tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang, kakinya patah, dia tidak bisa bermain bola lagi, itu masuk luka berat. Contoh lagi, artis, dia lukai bagian mukanya hingga cacat seumur hidup, mukanya bekas luka. Mungkin pada kedokteran sekarang bekas luka gampang dihilangkannya ya. Cuma zaman dulu misalnya bekas lukanya tidak bisa hilang. Nah, dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya, maka dimasukkan ke dalam luka berat. Itu yang B. Kehilangan salah satu panca indera. Nah, indera kita ada 5, mata, hidung, mulut, tangan, dan lain-lain ya. Apabila salah satu panca indera kita terkena sampai kecacat, sampai hilang fungsinya, contoh mata, itu satu mata buta, itu masuk ke dalam luka berat. Nah, lalu mendapat cacat berat. Yang mendapat cacat berat ya tadilah hampir sama pengertiannya dengan yang pertama. Jadi tidak mampu diharapkan untuk kembali sempurna. Menderita lumpuh ya hampir samalah dengan cacat. Terganggunya daya pikir selama lebih dari 4 minggu. Jadi orang itu bisa jadi depresi atau bisa jadi dalam tanda kutip hilang kewarasannya selama lebih dari 4 minggu. Itu dapat dikatakan luka berat. Lalu gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan, termasuk membuat keguguran seorang wanita. Bisa ya, wanita sedang berantem berdua, lalu dipukulah bagian perutnya yang ternyata si wanita itu sedang hamil. Nah, maka bisa dikategorikan sebagai luka berat. Nah, untuk hukumannya sendiri itu masuk ke dalam KUHP pasal 351 sampai dengan 358 ya. Intinya untuk penganiayaan berat yang menyebabkan luka berat itu maksimal 5 tahun penjara. Nah, sekarang pembahasannya apakah pada kasus ini ada yang salah? Saya pikir soal salah atau benar itu bukan wewenang saya dan bukan kompetensi saya, terutama kompetensi saya sebagai dokter. Saya tidak mau ikut campur soal hukumannya, karena yang pasti mereka sebagai ahli hukum sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih matang dibandingkan saya yang hanya seorang ahli medis. Jadi ya soal benar apa salah yang dapat menentukan ya mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri.
terus lalu hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, hukum-hukum yang berlaku di dunia, dan juga penilaian publik bagaimana nantinya. Oke, jadi setidaknya saya cuma menerangkan bahwa untuk penganiayaan berat itu maksimal 5 tahun penjara dengan kriteria harus luka berat. Nah, luka berat tersendiri itu ada step-stepnya yang tadi saya sebutkan. Oke, lagi pula belum disimpulkan hukumannya apa oleh hakim. Kesalahan murni dari saya sendiri, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.